Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, kita bisa menikmati hari-hari di mana penuh-penuh dengan pahala, penuh-penuh dengan kemuliaan. Dalam hal ini bahwasanya setiap orang mukmin, setiap orang Islam itu ada perlunya untuk menjaga pilar-pilar kehidupan manusia. Hal ini tidak hanya bagi orang Islam saja, tetapi setiap orang manusia itu pun juga untuk menjaga pilar-pilar kehidupan. Dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nashoihul Ibad, pilar kehidupan itu ada 5. Yang pertama itu adalah an-najwa tuhasinul asror, yaitu adalah berbicara pelan dapat menjaga rahasia. Kenapa hal ini kok dikatakan berbicara itu harus pelan-pelan demi menjaga rahasia? Ketika seseorang kok tidak menjaga, maka setiap ucapan demi ucapan akan semuanya keluar. Nah, ketika kok ucapan itu semua keluar, maka tidak akan timbul rasa kehati-hatian antara ucapan yang seharusnya perlu untuk diucapkan kepada halayak umum maupun secara khusus yang seharusnya untuk dijaga kerahasiaannya, tetapi malah diucapkan kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu adalah apa? Yaitu adalah wasodaqatu tuhasinul amwal, yaitu sodakoh itu dapat menjaga kekayaan. Kok kenapa justru kok sodakoh itu dapat menjaga kekayaan? Kok bukan malah kita menimbun harta itu justru untuk menambah kekayaan? Bukan, tetapi kok justru malah sodakoh itu bisa menambah kekayaan, karena as-sodakoh itu daful balak juga. Dalam hal ini memang sudah banyak dicontohkan oleh para ulama salafus saleh maupun oleh para sahabat pun juga, seperti halnya sahabat Abu Bakar, justru niatnya yang beliau sangat dermawan, sahabat Abu Bakar maupun sahabat Utsman bin Affan pun juga begitu. Beliau orang yang harta kekayaan sangat banyak, tetapi punya niat untuk membuang hartanya dengan cara apa? Bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Iwe sodakohno." Akhirnya disodakokan, hampir semua harta itu disodakan untuk umat Islam. Tetapi nyatanya justru tidak habis, malah semakin banyak. Berkahnya itu semakin banyak. Nah, hal ini adalah sodakoh itu justru untuk menambah kekayaan. Karena kita sesama muslim juga untuk saling berbagi kepada umat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu adalah wal ikhlasu yuhasinul amal. Keikhlasan, rasa ikhlas itu menjaga sebuah amal. Kenapa hal ini terjadi? Ketika kita melakukan kok dengan tanpa ikhlas, maka kita tidak mendapatkan amal apapun, karena niat kita sudah berbeda. Maka ikhlas itu muncul ketika sudah hati kita pasrah, hati kita itu akan apa adanya, dengan lapang dada, hanya lillahi ta'ala, maka amal perbuatan itu akan bisa tercatat lewat para malaikat itu. Tetapi kalau kok hati kita tidak ada rasa ikhlas, masih ada pamrih, uang ataupun apapun, maka amal itu nanti belum bisa tercatat oleh para malaikat. Kemudian yang keempat itu adalah wasyirku yuhasinul aqwal, yaitu rasa jujur. Jujur itu untuk menjaga ucapan. Kenapa?
bahwasanya setiap kejujuran-kejujuran yang kita bawa kepada orang lain maka akan mendapatkan rasa kepercayaan pada diri orang lain, maka ucapan kita akan dijaga dan akan dapat dipercaya oleh banyak orang. Nah ini ketika kok kita berbohong, ketika kita gampang untuk mengucapkan kebohongan satu demi satu, maka orang lain pun ketika kita berbicara dengan orang lain, orang itu tidak akan gampang percaya kepada kita. Tapi kalau kita sendiri ini mengungkapkan dengan kejujuran, setiap hal itu kita jujur, mulai dari hal yang terkecil hingga sampai yang besar, maka orang manapun itu akan selalu percaya kepada kita. Setiap omongan kita akan dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah wal masyuratu tuhassinul aqra, yaitu musyawarah, dengan cara bermusyawarah untuk menjaga rasa pola pikir, menjaga kepercayaan pola pikir kita. Kenapa? Akhirnya ketika kita bermusyawarah kepada orang, ketika ada sekumpulan orang, kita rembukan, bermusyawarah, maka kita akan melepaskan rasa ego, rasa ananiah, rasa keinginan pada diri kita sendiri, pendapat kita yang harus diunggulkan, itu akan kita lepaskan. Maka orang lain ketika kita saling berembuk bermusyawarah, hasil musyawarah itu bisa dijadikan patokan bersama, maka hasilnya akan lebih maslahat untuk orang lain. Maka dari 5 pilar-pilar ini, kalau kita gunakan, kita laksanakan, kita jadikan prinsip untuk kehidupan sehari-hari, maka hidup ini akan tenang, dan juga rasa antar sesama manusia, sesama umat Islam akan terjaga. Tidak hanya sesama umat Islam, maupun yang non muslim pun akan terjaga. Kenapa? Karena akan saling melindungi, ada rasa kenyamanan, akan ada rasa ketentraman dan rasa kedamaian antar sesama manusia itu. Maka alhasil bahwasanya kehidupan yang bermanfaat ini ya dengan menjaga 5 pilar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.